kita akan membuat eh, cara melakukan timbang untuk CPU, PK, dan cangkang atau fiber. Nah, kita lihat di menu transaksi, kemudian kita timbang satu untuk pengiriman. Nah, di sini ini berfungsi hanya untuk penimbangan CPU, PK, cangkang, dan fiber. Jadi untuk TBS itu ada di transaksi itu menu yang timbang satu TBS. Ini khusus untuk TBS. Oke, kita coba melakukan timbangan. Jadi kalau untuk menimbang baru itu kita lakukan klik pada button tambah. Kemudian kita pilih nomor kontraknya untuk CPU. Kita tinggal pilihkan nomor kontraknya. Kemudian yang untuk cangkang, PK kalau ada itu muncul semua di sini. Namun kalau misalnya kontraknya sudah habis, dia tidak akan muncul lagi di sini. Ini kontrak-kontrak yang masih ada, masih muncul. Nah, ini untuk ke MNA, untuk CPU seperti ini. Nah, di sini adalah sisa kontrak yang belum belum selesai. Jadi kita bisa mantaunya dari sini. Kemudian ini udah secara otomatis. Ini udah secara otomatis. Kemudian pembelinya ini juga udah secara otomatis, ini nggak usah diganggu lagi. Kemudian nama pengangkutannya, siapa yang mengangkut ini, kita tentukan pilihannya. Nah, di sini kebetulan CP Sempurna. CP Sempurna, jadi kalau misalnya ada nama PT lain pengangkutannya itu silahkan diganti atau diketik secara manual. Kemudian di sini tinggal ketikkan aja. Kalau tidak ada, dia secara otomatis datanya di sini tidak akan muncul. Nah, kalau untuk pencarian kita bisa lihat dari sini. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh eh, data-data kendaraan dan nama supplier yang sudah terekam oleh sistem. Nah, ini contohnya kita ambil CP Sempurna yang ini. BK 8439FJ. Kita ketikkan bisa, ini double klik juga bisa. Kalau double klik seperti ini, namun kalau kita ketikkan juga kita tinggal ketik manual aja. Nah, seperti ini dia sudah muncul. Namun kalau tidak, nah kejadian seperti ini misalnya, nah ini data kita temukan. Nah, ini otomatis juga akan hilang. Jadi tadi FJ dia akan muncul ketika data itu sudah ada. Nah, kemudian yang kita isikan di sini adalah indikator yang muncul di angka pada indikator timbangan. Nah, kenapa ini tidak kita sinkronkan antara indikator timbangan dengan komputer? Karena kita sudah melakukan percobaan beberapa kali, sering terjadi gangguan pada komputer karena terhubung langsung dengan indikator. Ya, jadi kita lihat angka yang ada di indikator timbangan, kemudian kita ketikkan di sini, misalnya 7 ton ya, misalnya 7 ton, langsung kita simpan. Ini untuk timbang satunya, langsung kita simpan seperti ini. Nah, oke. Nah, ketika sudah ada seperti ini adalah untuk timbang satu, timbang duanya itu nanti di timbang dua pengiriman. Nah, seperti ini. Jadi timbang dua pengiriman itu kita tinggal klik aja di sini. Nah, kita tinggal masukkan di timbang duanya. Misalnya berapa yang angka yang muncul di indikator timbangan, yang ada di indikator timbangan kita tinggal masukkan. Nah, contohnya ini saya buat 30 ton ya. Atau kalau CPU sih nggak sampai nih. Ini biasa rata-rata 27. Nah, seperti ini. Ini kita ambil contoh saja. Kadang ada angkanya itu 510 atau 210 seperti ini. Ini contoh, salah satu contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa abaikan untuk catatan ini. Biasanya catatan dipakai untuk catatan di SPB. Contohnya 10 buah locis warna putih misalnya. Nah, kemudian ini penulisan ini pun bisa diabaikan untuk yang penimbangan kedua ini bisa diabaikan dulu. Eh, Misalnya untuk FFA-nya berapa, kadar airnya berapa, kadar kotoran berapa. Nah, ini biasanya cuma untuk CPU dan PK. Nah, kalau untuk cangkang fiber itu ini diabaikan, ini nggak ada. Nah, ini juga nggak ada. Jadi kalau untuk
CPO biasanya FFA sama kadar air dan kadar kotoran. Nah, kalau untuk PK itu biasanya FFA-nya nggak ada. Yang ada itu kadar air sama kadar kotoran. Itu yang diisi yang di sini, tuh ya. Jadi itu yang di sini. Nah, ini juga diabaikan dulu juga nggak masalah. Ini diabaikan juga nggak ada masalah. Kemudian kita simpan, kita simpan ya. Ketika sudah oke, eh, timbangannya nih yang muncul di indikator itu angkanya seperti ini, kita timbang, lakukan timbang lagi untuk PK dan CPO. Kita lakukan timbangan eh, maksimal 3 kali. Kita ambil angka yang muncul di indikator itu yang sama itu berapa. Karena biasanya kalau 1 kali itu masih rentan ya, masih rawan, itu masih ada selisih. Kita lakukan timbang 2 kali. Namun kalau misalnya kita lakukan timbang yang kedua, namun angkanya itu menunjukkan sama dengan ada indikator, nah itu udah boleh kita lakukan simpan. Namun kalau misalnya belum, kita lakukan timbang lagi yang ketiga. Jadi di antara ketiga nanti mana yang mayoritas itulah yang akan kita inputkan di sini. Nah, ketika ini sudah selesai, kemudian angka penimbangan tadi sudah juga dilakukan minimal 2 kali. Nah, kemudian kita simpan. Ya, kita simpan seperti ini. Oke. Ketika kita simpan seperti ini, boleh langsung cetak di sini. Nah, cetak di sini untuk slip timbangnya aja. Slip timbangnya kita boleh cetak. Nah, slip timbangnya boleh kita cetak langsung di sini, langsung di print gitu. Kemudian, kalau tidak dicetak itu juga nggak apa-apa, nanti bisa di menu tersendiri. Namun disarankan setelah timbang, cetak slipnya dulu. Kemudian ini kita copy ya, ini kita copy, copy, kemudian keluar. Kita untuk mau cetak SPB. Nah, cetak SPB seperti ini. Jadi kita masukkan, cukup kita masukkan di sini, atau kita pilih dari sini. Biasanya muncul dia paling atas. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang kita masukkan tadi dari hasil lab, itu kita masukkan di sini. Ini mohon diperhatikan, hati-hati. Kadang-kadang penulisan angka itu agak samar. Eh, Mohon diperiksa dengan teliti ya. Jadi untuk ke PK itu ini FFA nggak ada. Nah, ini untuk CPU ini tiga-tiganya biasanya diisi. Nah, untuk catatan yang di sini misalnya locisnya menggunakan 10 buah ini. Kita ambil contoh 10 buah. Jadi untuk fiber dan cangkang itu nggak ada ini, nggak ada semua. Ini nggak ada. Jadi tinggal cetak aja. Karena ini semua udah otomatis, nomor SPB-nya juga akan muncul otomatis. Nah, untuk fiber tidak perlu cetak SPB, hanya selip timbang. Ini saya klarifikasi ulang. Untuk fiber itu tidak memerlukan eh, cetak SPB, dia hanya selip timbang. Nah, untuk cangkang kita menggunakan SPB ini tanpa mengisi yang lain. Nah, untuk pengisian yang ini hanya berlaku untuk PK dan CPO ya. Jadi kita langsung cetak ketika untuk cangkang. Nah, untuk CPO ini kita isi. Misalnya di sini 0, berapa 0,25 ini contoh ya. Kemudian kadar airnya 0,05 ini misalnya. Kemudian kadar kotorannya kita bilang 3,4 gitu. Atau 3400 seperti ini. Ini nggak apa-apa. Nah, kemudian ini catatan ini eh, 10 buah locis warna merah misalnya. Merah. Kemudian nomornya ini biasanya hanya 6 digit itu cukup kita ketikkan nomor saja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalnya sampai 10 buah berarti 1, 2, 3, 4 ini nomor terakhirnya ya, nomor terakhir 3466 ya, 65 atau 66 gitu. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung kita lakukan cetak. Nah, ini dia SPB-nya, kemudian kita cetak. Nah, jadilah SPB tersebut. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sudah mengerti terkait dengan penimbangan selain TBS. Demikian, terima kasih.